Kembali di segmen ulas berita Blora TV, pemirsa, kabar baik datang dari Blora, Jawa Tengah, di mana 3.888 buruh tani tembakau di Kabupaten setempat kini bisa bernapas lega dengan cairnya BLT DBHC-HT tahap pertama. Pemirsa, di balik kabar 3.888 petani tembakau tersebut, ada peringatan keras dari pimpinan daerah, yakni PLT Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini. Siapapun yang berani memotong Rp1.000 saja dari hak rakyat itu, siap-siap berhadapan dengan sanksi tegas. Kita akan ulas tuntas bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Blora mengawal penyaluran dana Rp600.000 per orang ini agar diterima utuh. Ya, pemirsa, pemerintah Kabupaten Blora secara resmi memulai penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHC-HT tahap pertama tahun anggaran 2025. Penyaluran bantuan yang sangat dinantikan ini ditujukan kepada ribuan buruh tani tembakau di Kabupaten Blora sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap sektor vital tersebut. Launching penyaluran BLT DBHC-HT ini secara simbolis dilaksanakan pada Senin 10 November 2025 bertempat di kantor Kecamatan Blora. Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, didampingi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Blora, menyerahkan bantuan tersebut kepada perwakilan buruh tani penerima manfaat dari wilayah Kecamatan Blora. Rincian penyaluran dan dasar hukum. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P3A Blora, Luluk Kusuma Agung Aryadi menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme dan data penerima bantuan ini. Hari ini, kita melaksanakan kegiatan penyaluran BLT DBHC-HT tahap pertama yang dilaksanakan pada bulan November ini, terang Luluk. Ia menambahkan bahwa penyaluran dana akan dilakukan dalam 2 tahap, di mana tahap kedua direncanakan akan diberikan kepada penerima manfaat pada bulan Desember mendatang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Sosial P3A Kabupaten Blora, jumlah total penerima BLT DBHC-HT tahap pertama di Kabupaten Blora mencapai 3.888 orang. Setiap penerima manfaat pada tahap pertama ini berhak mendapatkan bantuan uang tunai senilai Rp600.000. Luluk juga memaparkan dasar hukum pelaksanaan program ini, yakni Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut, DBHC-HT dialokasikan dengan porsi tertentu, yaitu 50% untuk kesejahteraan sosial, 20% untuk industri, dan sisanya 30% dialokasikan secara spesifik untuk BLT bagi buruh pabrik dan buruh tani tembakau. Selain bantuan dari Pemkab Blora, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga turut andil dalam memberikan bantuan serupa kepada para buruh di Kabupaten Blora. Untuk buruh pabrik rokok, itu sejumlah 1.392. Untuk buruh tani tembakau, sejumlah 796. Sehingga, total buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau di Kabupaten Blora sudah dibantu Provinsi kurang lebih 2.188. Jelas Luluk, pihaknya berharap agar penyaluran BLT ini dapat tepat sasaran. Kami harapkan tepat sasaran. Kalau memang ada yang belum tepat sasaran, nanti di BLT tahap 2 akan kita verval kembali, kita mencoba untuk benar-benar tepat sasaran, ungkapnya. Peringatan keras Wakil Bupati Buderini, bantuan harus diterima utuh tanpa potongan. Salah satu poin utama dan krusial yang ditekankan dalam kegiatan penyaluran ini adalah mengenai integritas dana bantuan. Buderini, panggilan akrab Wakil Bupati Blora, Hajah Sri Setiorini, secara tegas meminta agar bantuan tersebut diterima secara utuh oleh penerima yang berhak tanpa toleransi sedikit pun terhadap adanya potongan. Bantuan ini harus diterima dengan utuh, tanpa ada potongan dalam bentuk apapun, dengan alasan apapun. Jumlah yang diterima Rp600.000 penuh dan tidak boleh dikurangi Rp1.000 pun. Tegas Hajah Sri Setiorini dengan lugas. Wakil Bupati memberikan peringatan keras
bahwa apabila di kemudian hari ditemukan adanya praktik pemotongan atau pungutan liar terhadap dana bantuan ini, maka hal tersebut akan menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Blora. Praktik tersebut akan ditindaklanjuti dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wujud penghargaan dan pemanfaatan dana secara bijak. Lebih lanjut, Wakil Bupati menjelaskan bahwa pemberian BLT DBHCT ini merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat, khususnya mereka yang tergabung dalam sektor tembakau yang selama ini telah memberikan kontribusi penting bagi daerah. Ia berharap agar bantuan ini mampu meringankan beban ekonomi para buruh tani, membantu mereka dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga, dan menghadapi fluktuasi harga kebutuhan. Lebih dari itu, saya ingin menekankan bahwa bantuan ini juga sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras panjenengan semua untuk menjaga keberlangsungan di sektor tembakau di Kabupaten Blora, paparnya. Acara penyaluran bantuan langsung tunai bagi buruh tani tembakau di Kabupaten Blora tahun 2025 tahap pertama, tanggal 10 November 2025. Ini program DBHCT ini merupakan wujud nyata perhatian dan kepedulian pemerintah kepada masyarakat. Ini khususnya yang tergabung di dalam tembakau-tembakauan. Apa ya? Jadi khusus, jadi panjenengan ini khususon. Yang selama ini telah memberikan kontribusi penting bagi pemerintah tahap ke-1 sebesar Rp600.000 pada masing-masing penerima, dan akan dilanjutkan tahap kedua dicicil pada bulan Desember. Jadi harapannya untuk meringankan ekonomi, jadi khusus untuk para buruh tani, khususnya dalam ini menghadapi fluktuasi harga, dan tidak boleh dikurangi Rp1 pun mbok apa bantuannya ora oleh. Wakil Bupati juga berpesan agar masyarakat penerima dapat memanfaatkan bantuan ini secara bijak dan bertanggung jawab. Ia mengimbau agar BLT digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, mendukung pendidikan anak-anak, menjaga kesehatan, hingga untuk kebutuhan produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Ia secara khusus mewanti-wanti agar bantuan tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Di samping penyaluran bantuan, pemerintah Kabupaten Blora juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil tembakau demi memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi daerah. Pemerintah Kabupaten Blora mendorong para petani dan buruh tani tembakau untuk terus meningkatkan produktivitas dengan cara-cara yang lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan, pungkas Wakil Bupati. Ia meyakini bahwa kualitas tembakau yang baik tidak hanya akan meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga memperkuat posisi Blora sebagai salah satu daerah penghasil tembakau yang berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Demikian pemirsa, penyaluran BLT bagi 3.888 buruh tani tembakau di Blora telah dimulai. Kita patut mengapresiasi ketegasan BLT Bupati Blora dalam memastikan hak masyarakat diterima utuh tanpa potongan. Tentunya kita berharap komitmen pengawasan ini terus berjalan hingga tahap kedua. Ingat, janji saksi tegas sudah diucapkan dan kita akan terus mengawasi pelaksanaannya. Tetaplah bersama kami di segmen ulas berita berikutnya untuk menyaksikan ulasan-ulasan berita mendalam lainnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas kali ini mohon pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.